Pembangunan konstruksi pemasangan bronjong atau drainase di badan jalan yang berada di kilometer 4 hingga 5 Jalan Paralel Temajuk Aruk Dusun Camar Bulan Desa Temajuk yang dikerjakan salah satu kontraktor tidak sesuai dengan aturan maupun kontrak. Seharusnya konstruksi pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan material tambang galian C dari yang tidak berizin. Hal ini sangat disayangkan semua pihak termasuk pemerintah daerah setempat. Pihak kontraktor mengakui bahwa batu galian C yang disuplai oleh warga setempat untuk kegiatan proyek pembangunan drainase di kawasan perbatasan merupakan hasil tambang ilegal dari kawasan wisata yang dieksplorasi oleh warga setempat dengan alasan lebih murah. Jadi masyarakat ngantar ke sini 200.000 ya? Aku yang ngambil, Pak. Oh, Bapak yang ngambil? Kumpulkan di tepi itu si Malakama, Pak. Nggak mau ambil aku tekan masyarakat. Diambil aku ini sama PPK kemarin itu jadinya. Ya aku ngomong apa fakta di lapangan aja. Gitu, fakta di lapangan aja. Pak, kalau aku, ya. jadi keputusan untuk mengambil material dari masyarakat itu keputusan dari Bapak apa keputusan dari ini, Pak? Dari perusahaan, Pak? Sebetulnya dari saya, Pak. Kemarin itu masalahnya masyarakat itu tekan saya, Pak. Awas kalau nggak diambil batuku nanti ku bawakan parangku ikat semua katanya. Gimana, Pak, mau kerja? Pak, apakah udah Bapak koordinasikan, Pak, dengan ini, Pak, pihak perusahaan, Pak? Udah, pihak perusahaan udah koordinasikan. Ini Pak Ali sementara jangan diambil dulu. Enggak, sebelumnya deh, Pak. Sebelumnya pihak Bapak ngambil material dari masyarakat itu, Bapak apa ada komunikasi dengan perusahaan? Apakah perusahaan itu mengiyakan gitu, Pak? Enggak, Pak, sebetulnya enggak. Oh, Cuman enggak. aku sendiri dapat tekanan dari masyarakat, Pak. Gitu. Iya. Aku sendiri dapat tekanan dari masyarakat, batu saya harus diambil, kalau nggak diambil gimana? Nanti kalau kau tutup jalan kau apa gimana coba? Gitu. Menyikapinya, Pak. Surat jalannya itu dari pihak yang punya batu ngasih saya. Nanti aku cek di lapangan ada 5 kubik atau 4 kubik, ya itu yang ku terima, Pak. Nanti aku nanda tangani di situ, Pak. Jadi setelah keluar surat jalan Bapak melaporkan ke perusahaan gitu. Iya, Pak. Emang gitu, ini ada sekian pemakaian sekian kan ada. Jadi pihak perusahaan tahu lah, Pak, ya. Sebetulnya tahu, Pak. Oh, sebetulnya iya. tahu. Tahu, Pak. Cuman aku sendiri itu serba salah, Pak. Itu masyarakat sini, Pak, masalahnya kuat-kuat garangnya, Pak. Betul, jadinya kena tekan lah, intinya kena tekan lah. Iya, Jadinya si Malakama, dalam arti si Malakama mau mundur sakit, mau maju sakit juga gitu loh, Pak. Gimana lagi itu? Tapi sebelumnya kan kalau pihak perusahaan itu kan dia kan udah memperhitungkan, Pak, konsekuensi dari suatu pekerjaannya itu kan. Iya. Ketika menggunakan material yang boleh dikatakan ilegal itu kan dia udah tahu konsekuensinya ya, Pak, ya. Udah tahu. Termasuk Bapak kan pasti paham lah ya. Tahu. Memang di kontraknya pun harus ada batu yang berizin, Pak. Di kontraknya kan gitu. Nggak mungkin namanya pemerintah itu mengizinkan nggak berizin kan nggak mungkin dari PU, Pak. Semua harus berizin. Tapi kembali lagi ke masyarakat itu tadi, Pak. Pembangunan konstruksi pemasangan bronjong atau drainase di badan jalan yang berada di kilometer 4 hingga 5 Jalan Paralel Temajuk Aruk Dusun Camar Bulan Desa Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menggunakan bahan material batuan andesit yang berasal dari tambang galian C yang tidak berizin, dan ini menjadi perhatian dari sejumlah pejabat daerah Kabupaten Sambas. Di antaranya Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, Eko Susanto. Menurut Eko Susanto, kewenangan Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup membahas izin lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL, upaya pemantauan lingkungan hidup UPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL, serta pengawasan kepada pemilik izin tambang. Jadi untuk galian C, kita selama ini kita membahas izin lingkungan. Jadi kalau sudah punya izin, kalau dulu kan dari pertambangan provinsi, kalau memang udah punya izin, itu mereka mengajukan izin ke PTSP. Dari PTSP nanti ada tim, kami namanya tim untuk AMDAL atau UKL atau SPPL, ada penapisan dulu. Setelah ditapis, kemudian nanti kita arahkan kajiannya apa.
apakah AMDAL, apakah UPPL, apakah untuk SPPL. Setelah itu kita mengeluarkan rekomendasi dan izin yang mengeluarkan PTSP. Kita bagian dari PTSP. Yang kedua, atas izin yang sudah dikeluarkan itu kita punya tugas untuk mengawasi pelaksanaan izin lingkungan itu. Jadi selama tiap 6 bulan sekali mereka ada wajib membuat laporan untuk kita tentang apa-apa saja yang dilakukan dengan janji-janji mereka. UKL atau kajian lingkungan itu adalah kan janji mereka untuk menaati pelestarian lingkungan lah, gitu ya. Jadi kita awasi. Nah, nanti kalau pengawasan ya kalau belok ya kita ada pembinaan gitu. Itu ya. Sampai saat ini data perusahaan tambang galian C yang terdaftar dan mengantongi izin usaha pertambangan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari komoditas non-logam dan batuan tahun 2018 berjumlah 25 perusahaan maupun orang pribadi yang memiliki izin tambang seperti tanah uruk, batuan andesit, pasir pasang, pasir kuarsa, sirtu, tanah timbun, diorit, batuan pasir pasang, batuan granit, pasir sirkon. Ada yang masih aktif perizinannya dan ada yang sudah berakhir masa izinnya. Berdasarkan data yang ada pada kami, sumber data dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan kondisi Desember tahun 2018, daftar izin yang dikeluarkan yaitu izin usaha pertambangan, komoditas non logam dan batuan itu ada berjumlah sekitar 25 Bang. Ada sekitar 25 ya, ada 25 izin yang telah diterbitkan dengan lokasi tersebarlah di beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas dengan berbagai macam komoditas. Ada tanah uruk, andesit, pasir pasang, pasir kuarsa, sirtu, udah digabung menjadi satu, jadi total 25 kondisi Desember 2018. Sesuai dengan aturan maupun kontrak, seharusnya PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama tidak menggunakan material tambang galian C yang tidak berizin. Seharusnya memasang plang informasi kegiatan proyek sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 maupun Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Seharusnya pihak perusahaan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Temajuk dan bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Seharusnya material yang digunakan berasal dari galian tambang yang berizin, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa Temajuk sangat menyayangkan adanya aktivitas penambangan batu ilegal oleh warga untuk kepentingan pembangunan proyek drainase badan jalan paralel Temajuk Aruk sepanjang 4 km tersebut. Setiap pengerjaan konstruksi harus menggunakan sumber material yang berizin. Perusahaan wajib memasang plang informasi proyek dikarenakan setiap bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang mencantumkan jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana, nilai kontrak, serta jangka waktu pengerjaannya.